Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Primbon Ton Sabtu Legi di bulan November 2025. Teman-teman Sabtu Legi, bagaimana kondisi di bulan November ya, bulan Oktober ini bagaimana ya? Apakah semakin berat? Ya, secara ekonomi mungkin semakin berat ya teman-teman ya. Lebih berat daripada bulan September ya. Tapi secara energi bulan Oktober ini sebenarnya adalah bulan yang bagus ya. Pancuran mas sumawur ing jagat itu di bulan Oktober ini. Artinya saluran-saluran air yang terbuat dari emas itu sudah dipasang ya di seluruh jagat. Nah, sedangkan di bulan November Roso Mulyo Kasucian ya, artinya akan terjadi turun hujan dan Anda akan mendapatkan keberkahan. Nah, itu kondisinya gitu loh. Nah, jadi itu kondisi alamnya seperti itu. Lah, tentunya dengan kita tahu bahwasanya kondisi alamnya bagus, maka ketika kita ini bekerja, berusaha atau memulai usaha ya, itu kita harus bisa memaksimalkan benar gitu loh ya. Karena secara energi alamnya itu bagus gitu loh. Ya, walaupun keadaan suasana ekonomi di negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, bencana alam, ya, terus pokoknya banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi ya, di akhir tahun ini gitu, ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Sabtu Legi? Eling dan waspada, ya. Anda harus tetap eling. Eling di sini adalah mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, menjauhi apa yang jadi larangan Tuhan. Ojo kakean komplain ya. Nah, lebih banyak diam, meningkatkan kualitas diri kita gitu ya. Itu yang harus kita lakukan. Lebih banyak diam, masuk ke dalam diri, mengenal jati diri kita, mengevaluasi diri kita, memastikan bahwasannya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini ya. Itu yang kamu kontrol terus, itu yang kamu harus maksimalkan. Kamu harus punya visi misi, kamu harus punya target ya. Kamu harus punya visi misi sukses, kamu harus punya target untuk sukses ya. Artinya teman-teman Sabtu Legi ya, di dalam menjalani kehidupan ini kan kita punya target itu ya. Misalnya saya ingin beli sepeda pancal misalkan ya, bulan depan saya ingin beli sepeda pancal, saya akan mengumpulkan uang ya, setiap hari misalkan setiap hari 50.000, nanti dalam 1 bulan sudah terkumpul berapa. Lah itu loh ya. Dan itu Anda pantau, Anda maksimalkan. Ini salah satu contoh. Lah tentunya Anda punya target di dalam kehidupan Anda itu kan beda-beda. Target pingin sawah, target pingin nyekolah no anak sing lebih bagus ya, atau target pingin bangun rumah, target pingin beli sawah, beli mobil dan sebagainya. Target ingin meningkatkan kualitas keimanan, target pingin umroh misalkan. Loh, itu harus ada ya. Lah ketika itu sudah ada, fokus di proses gitu loh ya. Berproses lah mulai Oktober ini gitu. Anda pantau, Anda evaluasi setiap hari. Apa yang saya hasilkan hari ini? Apakah yang saya hasilkan hari ini maksimal? Apakah yang saya hasilkan hari ini minimal atau maksimal? Kalau yang saya hasilkan hari ini minimal, apa yang harus saya lakukan besok untuk bisa memaksimalkan? Jadi kita harus punya pola pikir seperti itu. Tidak hanya berpikir tapi juga ditindaklanjuti. Itulah yang saya maksud dengan hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin. Dan yang tak kalah luput ya, di zaman akhir ini Anda harus punya cekelan. Cekelannya apa tirakat, mbok poso, mbok wirid, itu harus punya ya. Itu harus punya ya, karena banyak energi-energi negatif yang ada di sekitar kita ya, baik oleh orang yang tidak suka dengan diri kita ya. Ketika kita punya cekelan, kita punya amalan, itu akan terlindungi gitu ya.
akan terlindungi energi positif dari amalan dan laku yang Anda lakukan. Nah, selain itu, dengan Anda punya amalan, Anda akan membentuk disiplin. Ya. Yang paling penting itu disiplin istiqomah itu, teman-teman. Soal kegaiban itu pasti. Ya. Ya, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan bahwasanya di bulan Oktober, November ini kondisinya bagus, terus Anda berleha-leha. Tidak bisa. Justru ketika kondisi alamnya bagus, Anda lakukan percepatan. Apa yang bisa saya lakukan itu loh. Ya, misalkan di bulan Oktober ini Anda mau introspeksi diri, tafakur, tadabbur, ya, membuang sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri Anda. Itu lakukan. Jangan nunggu esok, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Mumpung kondisi alamnya bulan Oktober ini bagus, apalagi bulan November. Dibuat usaha juga bagus, ya. Dibuat bekerja juga bagus, ya. Dibuat memperbaiki diri juga bagus. Ya. Manfaatkan momentum ini. Ketika kamu Oktober ini sukses, maka bulan November potensi suksesnya akan jauh lebih besar. Tapi ketika bulan Oktober ini kamu tidak sukses, maka bulan November itu juga akan berat. Ya. Jadi bulan Oktober ini gandengan ya dengan bulan November secara energi. Pancuran mas sumawur ing jagat, energinya positif. Ya. Di bulan November, rasa mulya kasucian hasil dari pancuran tadi, yaitu berupa air hujan. Itu gambaran secara energi. Lah, soal di kehidupan nyata saat ini ya teman-teman ya, kita dibenturkan soal masalah ekonomi, daya beli masyarakat turun, ya, warung sepi. Coba Anda lihat ya di video-video warung sepi ya. Anda lihat ya pertukuan-pertukuan banyak tutup dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan meningkatkan kecerdasan kita sehingga peluang itu bisa banyak, ya maka kita akan termasuk dari golongan yang tenggelam. Ya. Itulah teman-teman Sabtologi ya, gambaran di bulan November, rasa mulya kasucian. Ketika kamu sukses di bulan Oktober, akan memudahkan kesuksesanmu di bulan November. Ya, perbanyak berzikir, perbanyak meditasi, perbanyak puasa supaya Anda bisa selaras dengan kondisi alam ini. Ya, alamnya ini elemennya air. Ya. Jadi kamu harus bisa mengkondisikan dirimu seperti elemen air. Ya apa? Sabar. Ya, meditasi, puasa itu adalah elemen-elemen air, membentuk elemen-elemen air, elemen kesabaran di dalam diri. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, silakan teman-teman Sabtologi kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.